Give me a gentle spirit. Berikan kepadaku roh yang lemah lembut. Jadi ini sebuah doa. Kiranya ini juga menjadi doa kita bersama. Kita berdoa jangan hanya minta hal-hal yang bersifat jasmani. Walaupun itu juga penting. Kita juga butuh perlindungan. Kita juga butuh berkat Tuhan. Ya, macam-macam pergumulan. Tetapi jangan lupa kita juga harus berdoa untuk hal-hal rohani. Karena itu yang justru menyenangkan hati Bapa. Berdoalah saudara-saudara. Maka saya mengajak kita untuk meminta kepada Tuhan. Yaitu roh yang lemah lembut. Ini adalah satu karakter rohani yang penting. Mengapa kita perlu memiliki roh yang lemah lembut? Sebelum itu kita mau lihat dulu apa itu a gentle spirit, supaya kita sama persepsi kita. Kita harus mengerti yang pertama, bahwa roh yang lemah lembut itu tidak bisa diukur dari penampilan luar. Jadi jangan sampai kita salah. Jadi penampilan luar itu tidak menggambarkan yang di dalam. Walaupun bisa juga menggambarkan yang di dalam tentunya. Tapi seringkali kita, kalau orang itu bicaranya lembut, tertata, maka dia pasti juga lembut. Belum tentu, saudara. Atau wanita pada umumnya lebih lembut dari pria, bukan? Apakah wanita pasti punya roh yang lemah lembut? Belum tentu. Di dalam Alkitab ada yang namanya Isabel, itu orang yang sangat jahat sekali. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kita tidak bisa mengukur dan tidak perlu mengukur. Kita tidak perlu mengukur, menilai orang karena belum tentu benar penilaian kita. Hanya saya mau sampaikan di sini bukan penampilan luar, outward expression, but inward virtue. Satu karakter rohani yang di dalam, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bahasa Ibrani dipakai kata praos atau praotes. Nah kalau kita mengerti arti ini, kita akan lebih bisa menangkap. Jadi pada masa sekian waktu yang lalu, apabila kerajaan-kerajaan terutama Yunani, Romawi ya, mereka mau memilih kuda yang kuat untuk dijadikan kuda perang, untuk membawa kereta-kereta perang, untuk dijadikan kuda untuk peperangan, mereka akan memilih kuda yang paling liar. Itu ceritanya begitu. Jadi mereka akan pergi ke gunung-gunung, cari kuda yang paling liar. Mereka tangkap dan mereka didik, mereka disiplin, mereka train sedemikian rupa akhirnya menjadi kuda yang benar-benar bisa dipakai, yang bisa mendengar aba-aba yang paling kecil sekalipun. Dia bisa nurut dibawa ke medan perang. Nah, jadi ini dinamakan praos itu begitu. Jadi dari sini kita bisa menangkap apa itu praos. Dari sebuah wildlife yang liar, yang tidak bisa diatur, yang maunya sendiri dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang bisa diatur, bahkan peka kepada aba-aba sang Tuan. Itulah yang dinamakan praotes. Jadi Tuhan mampu membentuk kita ya, memiliki roh yang gentle. Jadi gentle itu bukan berarti lemah, tidak punya kekuatan. Justru saudara dari sini kita bisa melihat kuda ini begitu kuat, meledak-ledak energinya, tapi dia bisa dibentuk sedemikian rupa. Dan yang ketiga bahwa kontradiksi, ya kita dari hal ini bisa menangkap juga kontradiksi daripada a gentle spirit, roh yang lemah lembut, hati yang lemah lembut adalah hati yang keras. Saudara nanti bisa baca Yeskiel 11:19, 36-26. Jadi salah satu janji daripada Tuhan kepada umatnya bahwa aku akan mengubah hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut. Hati batu, dalam terjemahan lama dipakai kata hati batu menjadi hati daging. Itu yang dilakukan Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus di zaman gereja ini, saudara. Bagaimana Roh Kudus itu bisa melembutkan hati kita. Kalau kita membuka hati. Jadi kalau kita membuka hati, Roh Kudus itu akan bekerja. Firman Tuhan, Roh Kudus, dia akan membentuk kita benar-benar menjadi hati yang lemah lembut. Nah saudara-saudara, mari kita sekarang mengadakan self-evaluasi, self-assessment. Kita sekarang tidak perlu
melihat si A, si B, tapi coba kita melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga perlu mengevaluasi diri secara rohani. Nah, kita akan melihat bersama. Ada 4 hal yang berkaitan erat dengan gentle spirit dan kita bisa mengevaluasi diri apakah kita ada di antaranya. Karena gentle ini kan sangat abstrak, bukan? Sulit kita mau gambarkan gimana itu gentle. Nah, lalu 4 hal ini kita coba untuk melihat apakah kita memiliki enggak gentle spirit. Yang pertama, gentle spirit itu berkaitan dengan obedient spirit. Orang yang hatinya lembut, itu hatinya mudah dibentuk. Saya gambarkan seperti tanah liat. Tanah liat itu masih hangat, masih baru, ya. Bukan tanah liat yang sudah dijemur, sudah nggak bisa berubah. Ya, sudah tahu ceritanya, bukan? Dalam Yeremia dibawa oleh Tuhan untuk melihat sebuah kejadian di mana penjunan membentuk tanah liat. Kalau tanah liat ini masih lembut, dia bisa berubah, bisa dibentuk ulang. Tapi kalau tanah liat ini sudah mengeras, tidak ada lain cara, kecuali dipecah sama Tuhan. Itu cerita di Yeremia. Jadi saudara inilah, jadi roh yang gentle, saya yakin gentle di sini juga mempunyai unsur ketaatan. Orang yang mempunyai roh yang gentle itu orang yang pasti taat. Rohnya mudah dibentuk, gentle, mudah dilembutkan, dibentuk dengan pekerjaan Roh Kudus dan firman. Itu sebabnya tidak heran di dalam kitab Yakobus menasehatkan, terimalah firman Tuhan dengan a gentle spirit, dengan hati yang lemah lembut, dengan roh yang lemah lembut. Sebab hanya dengan roh yang gentle, firman itu bisa membentuk kita, saudaraku. Orang yang tidak mempunyai hati yang gentle, dia tidak mungkin bisa menerima firman. Yang ada malah mungkin tersinggung, salah paham. Ya, banyak kali bukan dikirain hamba Tuhan itu ngata-ngatain jemaat dan sebagainya, ya, jemaat tersinggung. Padahal ya tidak demikian. Atau saya katakan tidak selalu, mungkin ada saat-saat tertentu ya, firman Tuhan itu juga menegur secara pribadi. Nah, itulah sebabnya kita di sini bisa assess ourselves, mengevaluate ourselves. Apakah kita sudah memiliki roh yang lemah lembut atau tidak. Yang kedua, roh yang gentle itu juga mempunyai kaitan dengan merciful spirit. Orang yang gentle, dia itu rohnya mudah jatuh hati, ya, mudah berbelas kasihan. Makanya kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, saudara di situ bisa melihat beberapa banyak kali firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang-orang yang datang mencari dia, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus ini melayani dengan roh yang gentle, saudara-saudara. Ya, ini juga peringatan bagi saya khususnya. Kita bisa melayani Tuhan karena posisi. Saya sebagai gembala, ini tanggung jawab saya harus melayani. Karena tugas, karena tanggung jawab, bisa. Hanya karena itu, maksud saya. Atau kita melayani itu karena belas kasihan. Nah, ini beda, saudara. Yang satu simpati, yang satu empati. Nah, kalau sudah mengerti dua kata ini sudah tahu. Ada kata simpati, ya, saya bersimpati dengan saudara. Tapi ada kata empati. Kalau simpati ini kita mengerti dengan common sense kita, dengan rasio kita, ya, oh ya, dia orang ini pasti menderita karena dia ini pasti. Tapi empati itu menyentuh hati. Orang yang berempati dia bisa ikut nangis. Dia bisa ikut tertawa. That is empathy. Orang yang gentle itu rohnya bisa mudah. Ya, saya mungkin katakan dengan gampangnya mudah terharu lah. Rohnya itu gentle. Mudah tersentuh seperti yang dikatakan ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Oke, kita sudah bisa mengakses dari dua sudut ini, bukan? Pertama adalah obedient spirit, kedua adalah merciful spirit. Dan masih ada dua lagi, saudara. Yang ketiga, gentle spirit itu sangat erat kaitannya dengan humble spirit. Bahkan saya boleh katakan ini seperti mata uang dengan dua sisi. Makanya Tuhan Yesus berkata, I am meek and gentle. Aku lemah lembut dan rendah hati. Karena lemah lembut dan rendah hati ini, ya itu tadi saudara, seakan-akan sudah nyatu, gak bisa dipisahkan. Maaf kata, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang arogan, saya bisa pastikan rohnya pasti tidak akan gentle. Nonsense kalau orang yang demikian lalu dia berkata aku memiliki gentle spirit. Nah mungkin. Sekali lagi ini kayak dua sisi dari satu mata uang. Humble, humility, seperti yang dikatakan Nabi Mika ya. Apa yang diminta daripadamu? Merciful, humility. Jadi saudara-saudara dikatakan di sini bahwa kita tidak bisa memiliki yang satu tanpa yang lain. Ini maksud saya.
Orang-orang yang rendah hati, rohnya juga pasti gentle spirit. Gentleness and humility. Itu berjalan bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, gentleness, roh yang lemah lembut juga adalah roh yang mengampuni. Forgiving spirit. Jadi itu tidak heran Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia tidak mengutuk, dia tidak marah, dia tidak memaki-maki. Tapi dia mendoakan orang-orang yang menyiksa dia. Bapa, ampunilah sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Stefanus, waktu dia dirajam, dia berkata, Tuhan jangan timpakan kesalahan ini kepada mereka. Ya, tokoh-tokoh yang bisa menjadi panutan, contoh bagi kita. Pengampunan harus kita miliki, saudara. A forgiving spirit. Itu kaitannya dengan gentleness. Saudara tidak akan bisa mendapat yang satu tanpa yang lain. Tanpa kita mempunyai roh yang mengampuni, sepertinya sulit hati kita bisa gentle. Karena pasti hati kita dipenuhi dengan apa? Dengan rasa amarah, geram, pegel, ya toh, dongkol, tidak terima, dendam, pasti kalau saudara dan saya kita tidak mau mengampuni. Dan dengan hati yang demikian tidak mungkin bisa gentle hati kita. Baliknya ketika Roh Kudus bekerja, memberikan gentleness, gentle spirit, itu dengan sendirinya pengampunan itu bisa mengalir. Kita bisa mampu untuk mengampuni orang yang salahnya bagaimanapun pada kita. Mari kita minta roh yang luar biasa ini. Sebelum saya akhiri, saya masuk kepada satu poin lagi yang saya rasa cukup penting, yaitu apa manfaatnya bagi kita. Ya, saya orang selalu bertanya, bukan? Ngapain? Gitu ya. Firman Tuhan berkata, mintalah roh yang lemah lembut. Bahkan firman Tuhan mengambil judul sebuah doa, give me a gentle spirit, Lord. Nah, sekarang kita mau lihat bersama, apa manfaatnya? Mengapa a gentle spirit itu penting kita miliki? Ya, saya mau tunjukkan 3 hal. Yang pertama adalah untuk kebahagiaan kita sendiri, saudaraku. Coba kita baca ayat yang sangat terkenal ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Haleluya. Amin. Sudah perhatikan ini. Tuhan tahu keadaan manusia. Makanya Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Milikilah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Maka engkau akan mendapatkan ketenangan. Bukankah ini yang kita inginkan, bukan? Roh yang tenang, roh yang tentram, saudara-saudara. Roh yang tidak bergejolak terus. Roh yang tidak dipenuhi dengan ketidaktenangan, kegelisahan. Tapi roh yang tenang, anapause dalam bahasa Grekanya. Artinya adalah rest atau refreshment. Kita bisa beristirahat dengan tenang. Bukan tubuh loh ya, tapi jiwa kita rest. Jiwa kita selalu segar. Haleluya. Betapa pentingnya istirahat itu terhadap tubuh fisik kita, saudara. Makanya saudara harus beristirahat yang cukup, minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku tidur yang nyenyak. Karena tidur itu bagaimanapun penting, saudara. Untuk membuang hasil-hasil metabolisme kita, mengubah hasil-hasil metabolisme kita, itu kita perlu istirahat, rest yang cukup. Nah demikian juga secara rohani. Kita juga perlu rest, jiwa kita perlu rest. Jiwa kita perlu beristirahat, perlu sabat. Anapause ini dalam bahasa Ibrani sama dengan sabat. Makanya Tuhan Yesus berkata, di dalam aku engkau akan mendapatkan sabat, peristirahatan, ketenangan, refreshment. Kita disegarkan kembali. Betapa penting bukan? Kalau kita tidak bisa memiliki gentle spirit, hati kita gampang bergejolak, saudara. Nanti sedikit kita marah, sedikit kita macam-macam. Hati ini pasti akan tidak ada ketenangan, saudara. Dan kita pasti tidak akan bisa rest dalam Tuhan. Padahal Tuhan itu memberikan kita rest. Kita mengikut Yesus, percaya Yesus. Dan Yesus memberikan rest. Aku memberikan ketenangan kepadamu. Sebab itu poin ini penting. Kalau saudara mau tanya kenapa saya harus memiliki gentle spirit. Mengapa Tuhan mau, Tuhan menyuruh kita berdoa demikian. Yang pertama adalah untuk kebahagiaan kita sendiri. Yang kedua adalah itu adalah buah dan Tuhan mau kita berbuah. Saudara pernah menanam pohon, lalu pohonnya tidak berbuah, saudara senang. Oh, luar biasa pohon ini tidak berbuah. Saya diberkati dengan 2 pohon papaya di rumah saya. Ya, kita kan punya tanah-tanah yang sedikit-sedikit.
Kok bisa muncul? Yang satunya tinggi, ya tingginya sudah mungkin sekitar 3 meter ada ya. Yang satunya pendek dan tumbuhnya di tanah yang dekat dengan pagar tembok. Jadi aneh ya, tanahnya mepet dengan tembok tapi dia bisa tumbuh di situ. Seolah-olah tumbuh dari tembok itu malahan. Kira-kira mana yang berbuah? Saudara pasti ngomong, oh yang tinggi itu. Yang tinggi itu berbuah saudara. Tapi buahnya itu tidak pernah besar. Buah sulungnya itu segini besarnya. Cuma segini nih loh saudara. Besarnya kalau di press cuma bola tenis cuma. Tapi yang pendek ini luar biasa. Saudara. Saya juga heran, dari mana dia muncul? Jadi buahnya itu besar dan kuning dan merah. Saya sudah makan yang berapa kali, tapi tiap kali cuma satu dia. Ada satu buah, yang lain masih menanti ya. Wah saudara, buahnya itu benar-benar manis luar biasa. Menyukakan hati. Tuhan juga demikian. Tuhan menanam kita. Tuhan ingin menikmati buah dari hidup kita. Bayangkan kalau Tuhan sudah menanam sekian lama dan Tuhan tidak bisa menikmati buah, betapa Tuhan akan kecewa, bukan? Seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil. Dia lapar mau makan, ketemu pohon ara, dia sudah senang. Wah, gak taunya ketika sudah dekat, waduh gak ada buah sama sekali. Cuma berdaun saja. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus dalam hidup kita itu rindu supaya kita juga menghasilkan buah Roh Kudus dengan 9 macam flavor yang blend together. Ada 9 buah roh kan, orang bilang 9 buah roh, sebenarnya cuma buah, bukan buah-buah. Ada yang mengatakan ini satu buah dengan 9 rasa. Wah, kecut manis apalagi macam-macam, wah jadi satu ngeblend enak sekali. Haleluya. Inilah buah yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. This is my fruit, Lord. Inilah buahku, haleluya. Roh yang gentle. Buah itu bukan harus hal-hal yang kelihatan. Tuhan itu bukan mencari pelayanan kita, tapi mencari pribadi kita. Ini yang kita harus make clear. Saya juga merasakan kok. Tentu pelayanan itu penting. Itu juga buah-buah pelayanan. Tapi yang lebih penting, yang lebih diutamakan dari Tuhan, bagaimana Tuhan mendapatkan kita. Tuhan mendapatkan Anda, Tuhan mendapatkan saya. Bukan Tuhan mendapatkan pelayanan kita. Walaupun pelayanan kita mungkin hebat. Tapi Tuhan concern dengan dirimu dan diriku. Seperti seorang tua, dia tidak, maaf kata bukan tidak butuh ya apa. Dia tidak terlalu memusingkan anak itu bawa apa, ini. Tapi yang penting hatinya. Ya, jadi orang tua sudah tahu. Nah itulah Tuhan kita, mari kita mau berbuah bagi Tuhan ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, penting kita memiliki hati yang gentle. Coba kita baca ayat ini, ayat yang seringkali kita mungkin kurang renungkan, tapi ini penting sebenarnya ya. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Perhatikan ayat ini saudara. Ini bukan sekedar asal ngomong ya. Firman Tuhan itu bukan sekedar wacana. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki dalam bahasa Inggris berkata inherit. Artinya apa? Mewarisi bumi. Saudara, apakah Anda sadar dan Anda tahu bahwa kita masih hidup lama di bumi ini? Minimal 1000 tahun. Saudara bingung kan? Itu firman. Saudara. Coba sudah baca Wahyu 20 nanti. Tuhan Yesus datang kedua kalinya itu untuk mendirikan kerajaan in this earth. Di bumi ini. Selama 1000 tahun. Setelah itu baru kita masuk kepada yang namanya kekekalan. Langit dan bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru. Itu nanti setelah milenium itu berakhir. Makanya saya katakan kita ini masih akan lama tinggal di bumi. Tapi tentu bukan dengan keadaan seperti ini. Semua akan diperbaharui, diperbaharui oleh Tuhan. Di bumi ini saudara, sekali lagi saya katakan, di bumi ini secara fisik Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Saudara berkata, mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Bang Tuhan Yesus pernah datang sebagai manusia, 33,5 tahun dia hidup sebagai manusia. Kenapa tidak mungkin dia datang lagi sebagai raja? Bukankah itu yang Tuhan Yesus ajarkan? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam sorga. Sadarkah ketika kita berdoa itu, kita sedang mendoakan milenium itu, 1000 tahun itu untuk segera dinyatakan. Sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan selalu berkata mewarisi bumi, mewarisi bumi, mewarisi bumi. Itu bukan sekedar wacana. Dan Tuhan Yesus berkata orang yang lemah lembut yang akan mewarisi bumi. Bukan orang yang kuat gagah perkasa yang hebat-hebat, bukan. Tapi orang yang lemah lembut. Nah inilah nanti
Penilaian Tuhan dengan penilaian manusia bedanya nanti di sini. Tuhan akan menilai, memberikan warisan itu bukan berdasarkan konsep kita, tapi konsepnya firman. Dan salah satu saya yakin Tuhan ukur dari your and my gentleness. Sebab itu mengapa penting sekali. Haleluya, Tuhan Yesus baik kan? Nah, kita bersyukur di akhir khotbah ini saya cantumkan sebuah ayat bagaimana Musa itu dibentuk sedemikian rupa menjadi orang yang paling lemah lembut. Berarti Tuhan itu bisa membentuk kita. Mungkin sudah merasa saat ini saya kok begini, aku sudah sombong, aku mungkin angkuh, ampuni aku. Mari kita berdoa, kita minta supaya kita diberi roh yang lemah lembut. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa hidup dengan bahagia. Haleluya.